Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, saya Muhammad Zailani, mahasiswa semester 6 jurusan Bahasa dan Sastra Arab UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi pengalaman saya mengikuti kegiatan webinar pelatihan digitalisasi naskah yang diadakan oleh Universitas Negeri 11 Maret Surakarta bekerjasama dengan Manasa Cabang Solo dan juga Museum Radia Pustaka. Video ini juga merupakan bagian dari tugas mata kuliah Kodikologi di jurusan Bahasa dan Sastra Arab UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di bawah asuhan Bapak Muhammad Dinda Fadlan MUM. Sebelum melanjutkan lebih jauh, saya ucapkan terlebih dahulu terima kasih kepada Bapak Muhammad Dinda Fadlan selaku pengampu mata kuliah Kodikologi di jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada penyelenggara kegiatan webinar pelatihan digitalisasi naskah karena kegiatan tersebut sangat memberikan banyak manfaat kepada kami semua, khususnya mengingatkan kami selaku generasi muda akan pentingnya budaya naskah Nusantara dan pentingnya untuk dilestarikan untuk kehidupan anak cucu kita nanti. Sebagai awalan, alangkah baiknya kita mengulas kembali apa itu naskah, berikut juga bahan, bahasa, dan aksara yang digunakan dalam naskah. Seperti yang kita ketahui dalam beberapa pertemuan ke belakang, naskah dapat didefinisikan sebagai tulisan tangan yang mengandung berbagai macam informasi sebagai suatu hasil budaya suatu bangsa pada masa lampau. Nah, selanjutnya adalah bahan-bahan naskah. Seperti yang diungkapkan atau dipaparkan oleh Profesor Istadianta dalam webinar tersebut, di antara bahan-bahan naskah yaitu ada papirus, lontar, geluang, dan lain-lain. Dalam paparan Profesor Istadianta, saya juga menemukan suatu hal yang sangat menarik, di mana beliau menyajikan sebuah contoh berupa gambar naskah papirus yang berisi tentang jimat Kristen, di mana naskah tersebut merupakan naskah yang berbahan papirus berasal dari Yunani dan kemungkinan biasa digunakan atau disimpan dalam sebuah liontin pada masanya. Suatu hal yang sangat menarik. Nah, ini adalah gambar naskah papirus tertua bagi orang Kristen. Sebuah fragmen berumur 1500 tahun dengan tulisan mengacu pada kisah Alkitab tentang perjamuan terakhir dan cerita manna dari surga. Selanjutnya adalah bahan lontar. Nah, di sini terdapat sebuah gambar yang disajikan juga oleh Profesor Istadianta ketika webinar kemarin. Ini adalah sebuah Al-Quran yang berbahan dasar lontar. Al-Quran ini tersimpan di Surabaya. Sebagai sumber data yang memberikan legitimasi sejarah kebudayaan suatu bangsa, naskah mempunyai bahasa dan aksara yang berbeda-beda. Lebih-lebih naskah Nusantara yang kaya akan bahasa dan suku bangsa. Bahasa dan aksara yang tertulis dalam naskah biasanya mempunyai ciri khas kedaerahan masing-masing. Meskipun kita juga tak menampik ada beberapa naskah Nusantara yang berbahasa asing, seperti berbahasa Arab contohnya. Hal ini tidak terlepas dari proses akulturasi antara budaya Nusantara dengan budaya Arab ketika penyebaran Islam berlangsung di bumi Nusantara. Hal menarik lain yang disampaikan oleh Profesor Istadianta adalah beliau menyajikan salah satu alat yang digunakan dalam digitalisasi naskah, seperti pada gambar, yaitu microfiche reader. Alat ini sebagai alternatif untuk pembacaan teks. Meskipun belum pernah melihat secara langsung,
apalagi mengoperasikannya, pastinya cukup menambah wawasan saya tentang digitalisasi naskah. Ketika sampai pada narasumber kedua, saya juga mendapatkan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga. Dalam hal ini, narasumber kedua, Bapak Bagus Kurniawan mengatakan, sudah menjadi hal yang lumrah bahwa filologi dianggap sebagai ilmu yang jadul, kuno, monoton, klasik, dan stigma-stigma negatif lainnya. Di samping itu, Pak Bagus juga menegaskan bahwa itu merupakan tantangan bagi para filolog di era modern. Makanya, digitalisasi naskah sangat penting sebagai salah satu upaya merespon zaman dengan tetap memperhatikan unsur-unsur pokok suatu naskah. Fakta bahwa filologi juga sulit berkembang, lebih-lebih di era pandemik seperti sekarang, jika tidak dalam bentuk digital, juga merupakan salah satu alasan mengapa digitalisasi naskah sangat penting untuk segera dilakukan. Hal ini tentunya membuat kita selangkah lebih maju dalam hal upaya penyelamatan naskah Nusantara. Karena dengan digitalisasi naskah, pastinya isi naskah-naskah tersebut akan terselamatkan, menjadikan filologi sangat mudah diakses, dan menjadikan kita hemat biaya, waktu, dan tenaga. Namun, Pak Bagus juga mengatakan, yang harus menjadi perhatian adalah bahwa naskah digital bagaimanapun tidak dapat menggantikan otentisitas naskah aslinya. Ia hanya membantu dalam hal keteraksesan naskah yang lebih mudah dan luas. Kemudian, sebagai penutup paparannya tentang menuju filologi modern, beliau mengatakan bahwa kemudahan mengakses teks adalah kunci perkembangan studi filologi di masa depan. Pada sesi selanjutnya, webinar ini memfokuskan pada pembahasan tentang digitalisasi naskah yang disampaikan oleh Ketua Manasa Cabang Solo, Kang Asep Yuda Wirajaya. Di awal penyampaiannya, Kang Asep memberikan informasi ataupun pengetahuan dasar terkait naskah-naskah yang ada di Nusantara, meliputi bahan, bahasa, dan aksara yang digunakan dalam naskah Nusantara, problem dan tantangan yang dihadapi para peneliti, berikut juga penyebarannya dari Sabang sampai Merauke. Salah satu yang menjadi perhatian saya adalah ketika beliau menyampaikan tentang problem dan tantangan naskah lama di Nusantara. Nah, di sini disajikan beberapa problem dan tantangan pernaskahan di Nusantara. Yang pertama, hilang dan rusaknya naskah kuno akibat lapuk dimakan usia. Faktor ini adalah suatu faktor alamiah yang tidak dapat kita hindari. Minimnya aktivitas inventarisasi dan digitalisasi naskah kuno yang tersebar di banyak wilayah. Selanjutnya, sedikitnya kajian atau riset tentang naskah kuno. Yang keempat, semakin terbatasnya jumlah tenaga ahli pernaskahan. Dan yang kelima, banyaknya aksi pencurian dan praktik perdagangan naskah kuno. Berdasarkan problem-problem di atas, yang menjadi perhatian adalah digitalisasi menjadi suatu upaya penting yang sangat bermanfaat untuk kelestarian khazanah naskah Nusantara. Selanjutnya, berikut adalah tahapan digitalisasi naskah yang dinukil dari paparan Kang Asep dalam webinar pelatihan digitalisasi naskah. Tahap 1, membuat versi digital dari naskah yang telah ditentukan. Tahapan kedua, membuat versi e-book. Tahapan ketiga, pemanfaatan isi naskah. Adapun tahap 1 dilakukan dengan cara yang pertama, melacak atau menginventarisir naskah-naskah kuno. Yang kedua, mendeskripsikan naskah. Yang ketiga, melakukan pengambilan gambar secara digital dengan kamera DSLR. Yang keempat, menyiapkan hasil pemotretan yang akan dijadikan master naskah dalam format RAW. Yang kelima, mengolah hasil pemotretan dengan software yang mampu mengubah file RAW,
ke TIFF, JPEG, dan juga PDF. Yang keenam, membuat web design. Yang ketujuh, mengunggah ke server yang telah disiapkan. Dan yang kedelapan, naskah itu siap untuk diakses. Selanjutnya, pada tahap kedua digitalisasi naskah, kita berfokus pada membuat versi e-manuskrip. Ini adalah sebagian contoh e-manuskrip yang disajikan oleh Kang Asep pada webinar kemarin. Selanjutnya adalah digitalisasi tahap 3. Pada tahap ini, kita memfokuskan pada pemanfaatan isi manuskrip untuk kepentingan yang lebih luas. Beberapa contoh pemanfaatan diantaranya, yang pertama, ini merupakan paparan yang disampaikan oleh Kang Asep pada webinar kemarin. Yang pertama ada Surek Ila Galigo. Ialah karya musik teater kelas dunia, World Heritage Memory of the World, UNESCO, telah dipentaskan di 9 negara dan 12 kota di dunia. Terinspirasi sastra klasik Bugis, sastra asli Indonesia, Surek Galigo. Kisahnya menandingi keseruan Mahabharata maupun Ramayana. Di samping itu, ada juga pementasan teater Ila Galigo yang sama-sama terinspirasi atau diadaptasi dari naskah Ila Galigo asli Indonesia. Naskah La Galigo ialah karya sastra terpanjang di dunia, lebih panjang daripada epik India, Mahabharata, dan Ramayana, juga lebih panjang daripada epik Yunani, Homeros. Sejak 2011, naskah kuno La Galigo telah ditetapkan UNESCO sebagai Memory of the World, suatu hal yang membanggakan bagi bangsa Indonesia. Setelah mendengar dan mereview paparan para narasumber kemarin, saya sangat terkesan dengan kekayaan naskah Nusantara yang sayangnya masih sedikit sekali orang yang mau melestarikannya jika dibandingkan dengan kekayaan naskah Nusantara. Sebagai penutup, izinkan saya berterima kasih kembali kepada para pihak yang terus berjuang melestarikan kebudayaan Nusantara, khususnya dunia pernaskahan. Salam hangat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.